Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya dengan saya di sini dalam mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan pasar keuangan dan pasar modal. Oke. Pada materi ini ya, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan apa itu definisi dari pasar keuangan, lalu bentuk-bentuk dari pasar keuangan sendiri, dan ketika kita sudah mengenal pengertian secara konsep, lalu bentuk-bentuknya, ketika kita akan berkenalan dan lebih lanjut ya, kita akan memahami terkait dengan definisi kebijakan moneter, terutama yang ada di Indonesia. Oke, ya. Pasar keuangan ya. Secara ringkas ya, pasar keuangan sendiri adalah tempat dilaksanakannya berbagai aktivitas keuangan ya. Baik dalam bentuk penjualan ya, commercial paper yang dilakukan oleh pasar modal sendiri maupun penjualan mata uang asing ya. Penjualan mata uang asing sendiri ya, teman-teman di sini pasti sudah tidak asing ya dengan misal 1 USD berapa rupiah, contohnya seperti itu. 1 euro berapakah rupiah ya. Nah, penjualan mata uang asing dan penjualan commercial paper pasti ya dilakukan di pasar keuangan. Nah, contoh dari pasar keuangan sendiri adalah apa? Nah, contohnya ketika terjadi di perbankan, lalu ada di pasar modal. Nah, ini adalah contoh-contoh ya dan pengertian tentang apa sih pasar keuangan itu. Ketika kita sudah tahu dan paham tentang definisi pasar keuangan, selanjutnya kita akan berkenalan dan memahami lebih lanjut ya tentang pasar modal itu sendiri. Ya, di mana ya namanya pasar ya, pasar modal. Pasar modal itu sendiri adalah sebuah tempat ya di mana ya ada beberapa perusahaan yang sedang membutuhkan dana. Nah, perusahaan yang membutuhkan dana tersebut memiliki alternatif tuh. Dengan cara apa? Menjual surat berharga ya di pasar modal. Jadi, isi-isi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek adalah perusahaan yang sedang membutuhkan dana. Nah, membutuhkan dana di sini kaitannya untuk apa? Ya pasti untuk operasi bisnis ke depannya. Nah, ini adalah definisi pasar modal itu sendiri. Oke, setelah kita tahu tentang pengertian pasar keuangan, lalu pasar modal, selanjutnya kita akan berkenalan dan kita akan mengetahui apa saja tuh tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri ya merupakan bentuk pengendalian yang dilakukan oleh bank sentral di suatu negara ya. Hal-hal ya yang terkait dengan kondisi yang ada di Indonesia, sebagai contoh sebelumnya pandemi Covid ya, di mana pandemi Covid tersebut membuat contoh suku bunga awalnya deposito sebesar 4% ke atas ya, karena adanya Covid ini ya menjadikan suku bunga deposito turun. Nah, atas turunnya bunga tersebut pasti ada pengendalian ya dari bank sentral itu sendiri. Karena apa? Ketika tidak dikendalikan bisa saja ya terjadi bunga deposito tersebut turunnya sangat drastis. Itulah contoh ya dari kebijakan moneter ya yang dilakukan oleh bank sentral. Kebijakan moneter itu berhubungan langsung dengan pengendalian jumlah uang yang beredar. Seperti yang sebelumnya ya, kita belajar tentang inflasi, di mana inflasi menyebabkan harga-harga pokok dia melambung tinggi. Nah, pihak ya di sini. Ketika kita sudah tahu tentang kebijakan moneter, nah ada beberapa hal. Lalu kita bertanya nih, Bu, siapakah pihak yang bertanggung jawab ya atas kebijakan moneter itu sendiri? Yang bertanggung jawab adalah bukan ini ya,
bank-bank BUMN, tapi di sini adalah bank sentral, bank yang terpusat ya. Oke. Beberapa hal yang dikendalikan oleh bank sentral. Nah, sebelumnya ya ada kebijakan suku bunga. Suku bunga di sini tidak hanya terkait dengan deposito, tapi juga terkait dengan apa? Obligasi misal. Lalu yang kedua, contohnya apa? Selain obligasi, adanya suku bunga tabungan yang dikendalikan oleh bank sentral untuk apa? Ya, kembali lagi untuk masyarakat ya, untuk manfaat yang kita peroleh apakah nantinya lebih besar atau tidak ya. Nah, ini diatur ya oleh bank sentral. Lalu yang kedua, ada kebijakan pasar terbuka. Lalu yang ketiga, ada penetapan rasio kas atau cash ratio, di mana rasio kas ini sangat berperan penting ya, terutama pada industri-industri lembaga keuangan, yang mana industri lembaga keuangan tersebut ya untuk operasi bisnisnya sangat tergantung sekali ya atas apa? Dana yang dihimpun atau dana yang disetor dari masyarakat ke lembaga keuangan. Lalu ada inflasi dan investasi. Nah, kenapa nih kok inflasi dan investasi saling berhubungan? Nah, karena apa? Nah, seperti yang telah saya sebutkan dan jelaskan sebelumnya, bahwasanya investasi di sini ya dilakukan untuk menekan inflasi ya. Jadi kedua hal ini ya, ada yang bersifat negatif dan ada yang bersifat positif. Nah, kebijakan moneter apa lagi ya yang diatur oleh bank sentral? Untuk selanjutnya adalah untuk tujuan peramalan pergerakan nilai tukar mata uang asing. Contohnya ya, ketika ya pandemi Covid nih, rupiah sempat menguat ya. Dari 1 USD awalnya 14.500 ya kan. Nah, berubah, ada yang menguat, ada yang melemah. Nah, ketika ya tidak ada yang mengendalikan, bisa saja ya dari 14.000 sampai 16.000. Nah, inilah ya peran penting dari bank sentral itu sendiri. Untuk apa? Di sini untuk mengendalikan. Nah, pengendalian di sini ya dilakukan pada dasarnya untuk kedepannya ya, meramalkan bagaimanakah prospek keuangan kedepannya ya. Nah, kita nilai untuk saat ini. Oke ya. Oke. Nah, sebelumnya ya kita telah membahas ya lebih lanjut terkait dengan inflasi dan investasi. Nah, disajikan grafik ya tentang hubungan nih antara garis investasi dan garis inflasi, di mana ya garis inflasi dan garis investasi saling bertolak belakang ya, dan di sini terlihat bahwa mereka itu saling menekan. Artinya apa? Bahwa investasi, seseorang yang melakukan investasi dengan cara deposito atau menabung saham atau kripto maybe ya. Nah, pada dasarnya untuk apa? Untuk menekan inflasi yang ada di Indonesia, terutama karena investasi kita terjadi di Indonesia. Nah, ini adalah hubungan atau grafik antara seseorang yang melakukan investasi dan dikaitkan dengan inflasi. Oke ya, ini adalah materi ya untuk pasar keuangan dan pasar modal. Lalu untuk selanjutnya pembahasan kasus nanti kita akan bahas di kelas ya. Jika ada pertanyaan jangan sungkan ya untuk bertanya. Dan oke, saya cukupkan sekian untuk materi tentang pasar keuangan dan pasar modal ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.